Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman. Di sini saya berperan sebagai kepala ruangan. Saya Muhammad Ramdhani sebagai Katim Pagi. Saya Geris Pintari sebagai perawat pagi 1. Saya Linda Silvia sebagai perawat pagi 2. Saya Ibrahim Arfan sebagai perawat pagi 3. Saya M. Egy Nugraha sebagai Katim Siang. Saya Mutiara Ranti sebagai perawat siang 1. Saya Janur Hasanah sebagai perawat siang 2. Saya Nur Aina, perawat siang 3. Saya Muhammad Taufik sebagai Katim Malam. Saya Ida Rahmawati sebagai perawat 1 malam. Saya Melia Melia, saya sebagai perawat 2 malam. Saya Novina Aisyah Jamil sebagai perawat 3 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menerapkan timbang terima, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Samolo ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan para perawat Katim pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita melakukan terima juga, silahkan untuk Katim untuk memperkenalkan, dan saya akan mendata anggota-anggota di ruangan Samolo ini. Silahkan. Ya baik Pak. Yang dinas malam, Ya. ada pun yang dinas malam. Pertama ada perawat Ida, ada perawat Meli dan perawat Novi. Untuk dinas pagi ada perawat Gelis, Linda, Arfan. Baik, pagi ini mungkin semua hadir semua kan? Hadir. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu silahkan untuk Katim malam untuk menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi pasien yang ada di ruangan ke sip pagi. Silahkan. Silakan kepada perawat Ida untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan kondisi pasien saat ini. Jumlah pasien saat ini adalah 11 orang dengan tingkat ketergantungan minimal 2 orang, parsial 3 orang, dan total care 6 orang. Identitas untuk pasien dengan tingkat ketergantungan total, yang pertama dengan Tuan W dengan diagnosa medis post laparotomi. Pasien memerlukan keperawatan penuh. Pasien juga mengeluh masih merasakan lemas dan pusing. Tidak ada masalah keperawatan yang ditemukan. Implementasinya yang sudah dilakukan adalah pemberian obat dengan cara injeksi. Intervensi yang belum dilakukan adalah perawatan luka post op. Pasien yang kedua adalah menyecek dengan diagnosa medis post fraktur humerus. Pasien masih mengeluh nyeri di bagian lengannya, dan dari pihak perawat sudah memberikan obat untuk menghilangkan rasa nyerinya. Tindakan yang belum dilakukan adalah melakukan relaksasi untuk sedikit mengurangi rasa nyeri dan mengganti bidet. Pasien total yang ketiga adalah Tuan L dengan diagnosa medis pos pemasangan USD. Pasien masih mengeluh nyeri di bagian bekas pemasangan selang dan terasa pada saat bernafas. Perawat sudah memberikan obat analgetik. Tindakan yang belum dilakukan adalah perawatan luka pos USD. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan kepada perawat juga. Kemudian adalah pasien parsial yang pertama adalah Tuan B dengan diagnosa medis post ileostomi. Keluhan pasien adalah merasa lapar dan risih terhadap pakaian yang dikenakannya. Tindakan yang sudah dilakukan adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang belum dilakukan adalah membantu pasien makan dan membantu pasien mengganti pakaian. Dan pasien minimal yang pertama adalah menyegat dengan diagnosa medis post laparotomi hari ke-7 dan pasien sedang dalam persiapan pulang. Silakan selanjutnya. Selanjutnya pasien parsial pertama adalah Nyonya A dengan diagnosa medis persiapan operasi appendektomi. Pasien merasa cemas, sudah dilakukan relaksasi untuk mengurangi kecemasan pasien.
Perawat belum menjelaskan secara detail ke pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan. Pasien parsial yang kedua adalah Tuan M dengan diagnosa medis persiapan appendektomi. Pasien merasa cemas dan nyeri di bagian abdomen bagian kanan bawah, tapi sudah dilakukan injeksi obat untuk mengurangi rasa nyerinya. Pasien dengan tingkat ketergantungan minimal yang pertama adalah Tuan J dengan diagnosa post appendektomi hari ketiga. Sekian yang dapat disampaikan tentang keadaan pasien saat ini. Ya, mungkin seperti itu laporan dari perawat shift malam. Oh, terima kasih kalau begitu buat perawat shift malam. Apakah ada pertanyaan ataupun sekaligus untuk memvalidasi dari perawat dan katim siang? Silahkan, ada? Tidak. Cukup? Cukup. Cukup saja? Cukup. Kalau begitu, terima kasih. Baiklah, sebelum kita melakukan role langsung kepada pasien, mari kita ucapkan baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Mari kita ke ruangan pasien. Kita lakukan role play langsung di ruangan pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Masih ingat Pak dengan saya? Masih ya. Sebentar sini Bapak salaman ya Pak sebagai keluarga di sini. Bagaimana keadaan Bapak pada pagi ini Pak? Masih lemas. Oh, masih lemas ya Pak ya. Seperti biasa Pak, di sini kita perawat di ruangan akan melakukan timbang terima. Nah, dari shift malam ke shift pagi. Di sini ada perawat-perawat dari shift pagi. Di sini ada Muhammad Ramdhani, saya sebagai katim di sini ya, yang bertanggung jawab. Di sini saya sebagai perawat pagi 1, saya Geris Pintari. Di sini saya Linda Sylvia sebagai perawat pagi 2. Di sini saya sebagai perawat pagi, nama saya Arfan. baik untuk Katim silakan. Ya, kepada perawat Gelis, Linda, Arfan, tolong dicek ya pasiennya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Bapak Wendy? Benar. Bapak, saya di sini yang berdinas pagi. Bagaimana keadaannya Bapak hari ini? Masih lemas. Apa dari perawat shift malam sudah melakukan injeksi terhadap Bapak? Sudah. Oh iya, berarti Bapak sekarang merasa lemas itu karena efek dari penyembuhan. Namun Bapak jangan khawatir karena sudah ada terapi obat yang diberikan oleh dokter. Baik, Bapak tidak perlu sungkan. Bila butuh, kami akan siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak. Saya ada di ruangan perawat. Bapak boleh memencet tombol yang ada di sebelah Bapak ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Linda yang berdinas di pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Aini? Iya, sis. Ibu bagaimana keadaan hari ini, Bu? Ini sus, saya masih merasa nyeri di bagian lengan. Dari perawat malam sudah memberikan obat kan, Bu? Sudah sus. Apa yang Ibu rasakan? Bagaimana rasa nyerinya, Bu? Apa sudah ada perubahan? Sudah merasa mendingan, cuman kalau malam masih terasa nyeri di bagian lengan. Oh iya, baik Bu. Ibu tidak usah khawatir ya, karena Ibu sudah diberi obat analgetik untuk mengurangi rasa nyeri. Nanti juga kita bantu untuk mengganti bidai Ibu. Baik Bu, tidak usah sungkan. Apabila Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memanggil kami di ruangan. Bisa dengan memencet yang ada di sebelah Ibu tombol. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya perawat pagi. Saya di sini berdinas dari pagi sampai siang. Apa benar ini dengan Bapak Budi? Ya betul. Bapak bagaimana keadaannya hari ini? Saya lihat tadi kayaknya badan Bapak kurang nyaman gitu. Kenapa ya Pak? Kayaknya saya mau ganti pakaian Pak. Oh, Enak dipakainya.
baik. Gak nyaman ya Pak? Iya. Bapaknya udah makan belum? Belum. Baik Mau Bapak. bubur bisa nggak Pak? Ya bisa. Baik, nanti saya segera mengambilkan makan buat Bapak ya Pak ya. Dan membantu Bapak dalam mengganti pakaian. Jika tidak ada keluarga Bapak yang tidak mau membantu, saya akan membantu Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk intervensi selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ke semua pasien dan untuk Tuan W berikan posisi senyaman mungkin dan bila perlu konsulkan lagi ke dokter. Untuk Nyonya D, tindakan yang dilakukan adalah berikan obat untuk menurunkan rasa nyerinya. Untuk Tuan B, siapkan makanan untuk beliau dan bantu beliau dalam mengganti pakaiannya. Baik, kalau begitu apakah ada yang harus divalidasi lagi ke pasien atau harus ada yang perlu yang ditanyakan lagi? Tidak Pak, sudah, terima kasih. Sudah, cukup? Silakan kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah berkumpul di sini ya. Sebelum kita melakukan timbang terima, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Somalo ini dengan keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Safina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siap, sebelum kita melakukan roleplay juga kita akan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan kepada tim dan katim perawat pagi untuk menjelaskan timnya terlebih dahulu dan saya akan mendata pasien perawat di sini siapa saja yang hadir, silahkan. Baik Pak, yang dinas pagi ada saya, Gelis, Linda, Arfan. Untuk yang dinas siang ada saya, Mutia, Hajar, sama Aina. Oke, kalau begitu silakan untuk katim dan perawat pagi untuk menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi pasien yang sedang ada di ruangan dan silakan untuk katim siang untuk melakukan validasi dan apakah bila ada yang perlu dicatat silakan catat, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Ya, saya akan menjelaskan kondisi pasien saat ini. Jumlah pasien saat ini ada 9 orang. Tingkat ketergantungannya tidak ada, parsial 3 orang dan total care ada 6 orang ya Pak. Identitas untuk pasien dengan tingkat ketergantungan total yang pertama itu Tuan Wendy dengan diagnosa medis postlapartomi. Pasien memerlukan keperawatan penuh. Pasien juga mengeluh masih merasakan lemas dan pusing. Implementasi yang sudah dilakukan adalah perawatan luka pos operasi. Intervensi yang belum dilakukan adalah melakukan tindakan relaksasi distasi. Pasien yang kedua yaitu adalah Nyonya Aina dengan diagnosa medis post fraktur humerus. Pasien masih mengeluh nyeri bagian lengannya dan dari pihak perawat sudah melakukan pergantian balut bidai. Tindakan yang dilakukan mengadakan teknik relaksasi distasi untuk menurunkan rasa nyeri. Kemudian adalah pasien parsial yaitu Tuan Budi dengan diagnosa medis post ileostomi. Keluhan pasien adalah merasa lapar dan risih terhadap pakaian yang dikenakannya. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu membantu pasien mengganti pakaiannya dan memberi makan. Yang belum dilakukan yaitu perawatan luka post operasi. Terima kasih. Selanjutnya pasien total yang pertama adalah Tuan L dengan diagnosa medis pos pemasangan WSD. Pasien masih mengeluh nyeri di bagian bekas pemasangan selang dan terasa pada saat bernapas. Perawat sudah mengganti bidai intervensi. Yang belum dilakukan adalah pemberian teknik distraksi dan relaksasi. Pasien total yang kedua adalah Tuan K dengan diagnosa medis pra pemasangan WSD. Pasien merasa sesak pada bagian dada dan terkadang terdengar bunyi dual rest.
Dari bagian dada kanan, perawat sudah menjelaskan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Belum visit dokter dan belum ada kontrak dengan dokter untuk pemasangan WSD. Pasien partialnya Tuan M dengan diagnosa medis appendektomi. Pasien merasa cemas dan nyeri di bagian abdomen bagian kanan bawah. Tapi sudah dilakukan kompres panas dingin untuk mengurangi nyeri. Belum ada jadwal operasi appendektomi untuk Tuan M. Sekian. Baik, saya akan menyampaikan data terkait pasien. Pasien yang pertama dengan tingkat ketergantungan total adalah Nyonya D dengan diagnosa post appendektomi. Pasien masih merasa nyeri pada bagian abdomen kanan bawah. Perawat sudah melakukan tindakan pemberian obat analgetik melalui IP. Pasien total yang kedua adalah Tuan F dengan diagnosa medis persiapan kolonostomi. Pasien merasa tegang dan cemas. Perawat sudah menjelaskan ke pasien tentang tujuan tindakan yang akan dilakukan dan perawat sudah mengajarkan pasien teknik relaksasi. Selanjutnya, pasien partial pertama adalah Nyonya A dengan diagnosa medis persiapan operasi appendektomi. Pasien merasa cemas. Perawat sudah menjelaskan secara detail ke pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan Nyonya A. Belum diberitahu untuk puasa sebelum operasi. Pasien dengan tingkat ketergantungan minimal yang pertama adalah Tuan J dengan diagnosa post appendektomi hari ketiga. Sudah dilakukan perawatan luka. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang keadaan pasien saat ini. Terima kasih kepada Hakim Pagi dan perawat pelaksana pagi yang telah menjelaskan kondisi pasien pada hari ini. Untuk Hakim siang, apakah ada yang perlu ditanyakan atau divalidasi kembali? Tidak ada ya Pak, sepertinya sudah ada. Baik, bagus kalau begitu, terima kasih. Kalau tidak ada, baik. Untuk sekarang mungkin kita langsung, apakah ada langsung terima di pasien? Tidak ada? Baik, kalau begitu untuk yang kolam akan hati-hati dan kurangnya. Mari kita tutup pada kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk aktivitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.